Allah semisal dengan sesuatu adalah perbuatan syirik. Sesuatu diangkat sehingga semisal dengan Allah, setara dengan Allah, itu dia syirik. Atau Allahnya yang diturunkan, naudzubillah min dzalik, sehingga setara dengan selain Allah. Dan ini yang terkenal melakukan yang kedua adalah orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kami yang kaya. Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terkunci. Innallaha tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi 6 hari, lalu lelah dan capek, istirahat di hari yang ke-7. Itu perkataan Yahudi. Allah ia turunkan derajatnya sehingga setara dengan makhluk, fakir, bakhil, dan lelah ketika setelah menciptakan langit dan bumi dan butuh istirahat. Dan tidak terkenal kaum yang punya sifat seperti itu lebih daripada Yahudi. Namun mayoritas kesyirikan sebaliknya. Sesuatu selain Allah yang derajatnya diangkat tinggi-tinggi sehingga setara dengan Allah. Bapak itu bisa melancarkan usaha kita. Bapak itu namanya para tidak normal ini. Namanya orang tidak pintar ini. Ana normal, antum normal, antum normal, antum normal. Kita paranormal. Ya kan? Paranormal itu kita normal nih. Beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Itulah muslim yang normal. Saya normal, antum normal, antum normal, antum normal, antum normal. Akhwat yang ada di belakang normal. Kita adalah kumpulan paranormal. Kalau kita katakan mereka yang paranormal, berarti antum mengakui saya tidak normal. Karena mereka yang paranormal, berarti kita para tidak. Mendingan kita yang mengatakan kita paranormal. Kita dengarkan suara adzan, menjawabnya. Setelah itu kita lanjutkan kajian insyaallah ta'ala. Baik, para jami'an, kami informasikan bahwasanya kita akan jeda azan sebentar, kemudian kita akan lanjutkan kembali kajian, dan untuk sholat isya berjamaah kita akhirkan setelah sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita minta dilapangkan rezeki kepada seseorang, maka orang itu telah kita angkat derajatnya sejajar dengan Allah. Karena yang melapangkan rezeki hanyalah Allah. Lalu kita telah jadikan seseorang seperti Allah. Perbuatan seperti ini menjadikan seorang manusia mengakui bahwa Allah bisa melapangkan rezeki dan Bapak itu bisa melapangkan rezeki. Itu dia syirik. Sudah ada sesuatu selain Allah yang diangkat derajatnya setara dengan Allah. Bapak itu bisa menurunkan hujan. Atau sebaliknya, Bapak itu bisa menahan hujan. Satu-satunya yang bisa menurunkan hujan dalam akidah yang benar, dalam akidah umat Islam yang sahih, dalam agama Nabi Muhammad SAW dan agama seluruh para nabi dan para rasul. Satu-satunya yang bisa menurunkan hujan adalah Allah. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Hanya dialah yang menurunkan hujan. Allah mengatakan hanya dia yang berbuat.
hujan sehingga tidak turun, satu-satunya adalah Allah. Ketika kita yakini ada orang yang mampu menurunkan atau mampu menahan, maka orang tersebut telah kita angkat derajatnya sejajar dengan kemampuan Allah. Terjadi kesyirikan. Allah mampu, Bapak itu juga mampu. Cincin ini bisa melancarkan rezeki. Ya Allah, cincin. Cincin. Kalau sudah bicara cincin, saya ingat saya lagi duduk bersama bersama beberapa orang kaum muslimin, dan saya bercerita tentang batu besar di perang Khandaq ketika Nabi SAW menggali Khandaq, parit yang besar itu yang bisa hampir 13-15 meter luasnya, 5 meter kedalamannya, supaya manusia tidak bisa lewat, hewan tidak bisa loncat. Untuk dijadikan benteng pertahanan, ternyata ada sebuah batu besar yang menghadang seluruh para sahabat yang muslim ketika itu, yang mencoba untuk memecahkannya, tak pecah-pecah dengan izin Allah. Tenaga Nabi kita tercinta yang digunakan untuk memecahkan batu itu. Begitu pukulan pertama, luar cahaya putih, kemudian batu itu pecah sebahagiannya. Luar cahaya putih, menerangi keadaan. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, saya melihat umatku menguasai kerajaan-kerajaan Romawi. Lalu Nabi pukul lagi, luar cahaya putih. Lalu Nabi mengatakan, pecah lagi sebahagiannya. Lalu Nabi mengatakan bahwa saya melihat umatku menguasai kerajaan Persia. Lalu Nabi SAW memukul lagi, pecah. Habis sudah batu itu, keluar juga cahaya putih, dan Nabi mengatakan bahwa saya melihat umatku menguasai Yaman. Kerajaan-kerajaan yang ada di Yaman. Ketika saya bicara itu, ada teman yang celetuk. Ada seorang sahabat itu pun yang menjadikan batu itu menjadi batu cincin, Ustaz. Kalau sudah bicara batu cincin, saya ingat kisah. Kalau di Indonesia itu terjadi, Ustaz, udah habis batu itu dijadikan batu cincin. Pasti batu keras itu. Cocok itu jadi batu cincin, Ustaz. Putih, keluar lagi cahaya di dalamnya. Penuh kabar gembira, menguasai dan menguasai. Kalau untuk orang Indonesia itu keluarnya udah habis batu itu dijadikan batu cincin itu. Tapi tak seorang pun sahabat yang menjadikannya batu cincin, Ustaz. Gak ada. Apalah batu, apalah batu. Namun itulah dia keyakinan syirik. Sampai batu pun, batu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mandi, tidak bisa kecuali dimandikan, tidak bisa bergerak dan berjalan kecuali itu pun diangkat sejajar dengan Allah, mampu mendatangkan rezeki. Ini dia yang paling dibenci oleh Allah, syirik. Ini dia syirik. Ada sesuatu selain Allah yang disetarakan dengan Allah. Itu dia syirik. Yang wafat membawa dosa yang seperti ini, terancam dengan ayat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 tadi. Maka menerangkan hukum ini kepada kaum muslimin tujuannya bukanlah untuk mensyirik-syirikan mereka, tapi tujuannya adalah agar mereka tahu bahaya dosa syirik, agar mereka menghindari dosa syirik, masuk ke akhirat nanti tanpa membawa dosa syirik, agar tidak dimasukkan Allah ke dalam orang yang Allah ancam dengan ayat ini. Bukankah ini artinya cinta dan kasih sayang kepada kaum muslimin? Bukan benci kepada kaum muslimin. Bencinya di mana? Kita mengingatkan kepada mereka ada bahaya besar yang akan terjadi manakala Anda wafat membawa dosa syirik. Maka taubatlah dari dosa syirik sebelum datangnya ajal. Ini maksudnya.
Ini tujuannya, wallahi ini isi hati kita. Allah saksi akan apa yang kita ucapkan. Bahkan ini maknanya adalah mengingatkan kaum muslimin bahaya syirik agar mereka tinggalkan, agar mereka hidup nanti di akhirat dapat masuk surga. Buah daripada tauhid surga Allah. Siapa penghuni surga? Seluruh yang bertauhid dari manusia yang hidup di permukaan bumi. Siapa penduduk neraka? Seluruh yang tidak bertauhid dari manusia yang hidup di permukaan bumi dan wafat tidak membawa tauhid. Itu dia. Tak ada orang yang bertauhid yang akan kekal di neraka, dan tak akan ada orang yang tidak bertauhid yang akan masuk surga. Dengan ayat yang tadi kita bacakan. Ketika manusia datang ke padang mahsyar, terbagi dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga pun terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan ada yang masuk surga dihisab namun tidak diazab. Jadi yang masuk surga tanpa singgah ke neraka terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada yang masuk surga dihisab dan tidak diazab. Dihisab namun tidak diazab. Diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kelompok yang pertama lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan hadisnya masyhur, dan bagi orang-orang yang sudah rutin pengajian pasti sering mendengarkan hadis itu. 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Datang Ukasyah bin Muhsan mengatakan, ya Rasulullah, unullah an akuna minhum, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya salah satu dari mereka. Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, engkau salah seorang di antara mereka. Datang sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar menjadikan saya salah seorang di antara mereka. Jawaban Nabi, sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah kedahuluan Ukasyah. Kata para ulama, Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk. Namun Nabi tidak ingin membuka pintu, kalau ini minta, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi. Tidak menafikan bahwa sahabat yang minta itu masuk salah satu di antara mereka, namun bahasa Nabi benar-benar bahasa yang indah, mengatakan engkau keduluan oleh Ukasyah. Kalau ataupun akhirnya beliau tidak masuk, beliau pun tidak tersinggung, karena Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk. Itulah Nabi kita, akhlak beliau luar biasa. Salawatu Rabbi salamu alaihi. Itu lebih mulia. Kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini lebih mulia. Kelompok kedua yang dihisab, dosa-dosanya dihisab oleh Allah, namun kemudian mendapat pengampunan, kemudian langsung ke surga Allah tanpa singgah ke neraka. Ini kelompok yang masuk surga tanpa singgah ke neraka. Semuanya ahlu tauhid. Orang yang hidup di dunia bertauhid sampai wafat, dan wafat tanpa membawa dosa syirik. Penduduk neraka terbagi dua juga. Yang masuk ke neraka terbagi dua juga. Yang pertama, penduduk neraka yang tidak punya tauhid. Kalau tidak punya tauhid itu artinya ketika di dunia apa? Berbuat syirik. Sampai wafat, tak bertobat daripada syirik. Masuk neraka, dan ini tak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Allah yang mengatakan. Nas tegas di dalam Al-Quran, harus diingatkan umat Islam bahaya masuk neraka untuk selama-lamanya. Dan itu buah daripada lawan tauhid, yaitu syirik. Ternyata ada umat Islam yang bertauhid, namun dosanya tak diampuni Allah ketika dihisab. Tauhidnya ada. Dia wafat sebagai seorang muslim yang bertauhid, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah akan dipanggang di neraka.
sampai dosa itu habis. Begitu dosa itu habis, akan tiba saatnya dia diangkat oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai habis semua kelompok yang seperti ini. Setelah habis orang-orang Islam yang masuk neraka, yang diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosa-dosanya karena tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai habis semuanya, baru kemudian didatangkan kematian dalam bentuk seekor kibas, disembelih antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Allah bertanya kepada mereka, kalian tahu apa ini? Mereka mengatakan, kematian wahai Rabb. Kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka pada saatnya kematian akan dimatikan oleh Allah. Kematian akan merasakan kematian. Didatangkan dalam bentuk seekor kibas, lalu kemudian disembelih antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga, disaksikan oleh penduduk neraka. Setelah kematian mati, Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, abadi selama-lamanya, tak ada kematian. Maka penduduk surga tambah bahagia. Lalu dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya, tak ada lagi namanya kematian. Ini makna bahwa orang yang wafat dalam keadaan muslim pasti masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada lagi muslim ketika itu di dalam neraka. Semuanya sudah dipindahkan Allah. Yang muslim, yang berislam, yang bertauhid, memiliki la ilaha illallah, yang ada di dalam neraka, semuanya sudah diangkat ke surga Allah, sehingga tidak ada lagi yang muslim di neraka. Tinggal lagi orang-orang yang tidak Islam, orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik, dosa kufur, dan wafat di atas dosa syirik dan dosa kufur ini. Karena kufur dan syirik adalah saudara kandung. Yang berbuat kufur berbuat syirik sekaligus. Mereka minta kepada selain Allah, mereka minta kepada batu, mereka minta kepada dewa dan dewi, mereka minta kepada matahari dan semacamnya. Itulah perbuatan syirik. Dan ketika mereka tidak menerima agama Allah, perbuatannya kufur. Kufur dan syirik saudara kandung yang tak terpisahkan. Wajhani li'umlatin wahidah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini makna bahwa orang Islam tak akan ada yang tidak masuk surga. Siapa dia? Orang yang wafat tidak membawa dosa syirik dan dosa kufur. Maka buah tauhid adalah pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kalau dia wafat ada la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apakah kemudian dia akan masuk neraka dengan dosa yang dia lakukan? Tergantung diampuni atau tidak. Tergantung diampuni atau tidak. Diampuni, maka tidak masuk neraka, langsung ke surga. Tidak diampuni, ke neraka terlebih dahulu, baru ke surga. Berlaku kepada mereka firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tak akan mau mengampuni. Allah itu maha pengampun. Allah itu suka sekali mengampuni. Allah itu senang sekali mengampuni. Tak ada yang mempunyai sifat pengampun, pemaaf lebih daripada Allah. Tidak ada yang memiliki sifat pengasih dan penyayang lebih daripada Allah. Namun saking bencinya Allah kepada dosa syirik, Allah menyatakan kepada kita, Allah tak mau ampuni kalian kalau kalian berbuat syirik. Tak mau ampuni, si maknanya di sini, kalau wafat membawa dosa syirik. Dalam bahasan yang tadi kita bahas. Allah tak mau mengampuni. Engkau wafat membawa dosa syirik. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penerima taubat, tak mau lagi mengampuni. Saking bencinya Allah kepada perbuatan yang kau lakukan, yaitu berbuat syirik, menyamakan Allah dengan selain Allah. Kau samakan sesuatu selain Allah dengan Allah, maka Allah sangat benci dan Allah terangkan Allah takkan mau mengampuni. Kalau tidak mau mengampuni, maka di neraka untuk selama-lamanya. Itu apabila terjadi syirik, hancur tauhid.
Tapi selagi tauhidnya tidak hancur dan dia tidak berbuat syirik, berarti ada dosa lain selain itu. Seperti yang tadi kita katakan di awal, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati, dosa harta, dosa kepada keluarga, dosa kepada sahabat, rekan kerja, tetangga, dosa kepada terlalu banyak. Namun Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau bukan syirik, Allah akan ampuni, tapi untuk orang-orang yang Allah pilih, liman yasha. Kalau engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diampuni, asal syaratnya tak ada dosa syirik. Allah sering kita dengar begini. Pintu maaf Allah terbuka sampai kita wafat. Tapi kalau pintu kita wafat, pintu maaf Allah sudah tidak terbuka. Taubat tidak ada gunanya. Taubat tidak berlaku lagi dan tidak akan dimaafkan Allah lagi kalau kematian sudah datang. Kalimat itu benar, asal maknanya benar. Maknanya adalah, kalau engkau yang bertaubat, pasti Allah ampuni kalau seandainya taubat engkau sebelum kematian. Engkau yang memintanya. Namun ketika engkau wafat tanpa taubat dari maksiat, bukan berarti tidak ada kesempatan dapat ampunan. Masih ada kesempatan dapat ampunan. Tapi bukan engkau lagi yang memintanya. Terserah Allah mau memberi atau tidak. Kalau engkau yang memintanya, batasannya adalah kematian. Taubat yang serius, nasuha, sebelum kematian, Allah berjanji pasti mengampuni. Asal kematian belum tiba. Tapi kalau engkau sudah wafat, bukan berarti ampunan tak dapat. Bisa dapat, namun engkau bukan melalui permintaan dirimu lagi. Yang engkau, semua orang di akhir minta diampuni dosanya. Namun itu tidak akan berlaku lagi. Karena itu sudah habis dengan kematian. Waktunya sudah habis. Waktu meminta taubat, meminta diampuni Allah sudah habis dengan kematian. Apakah masih bisa diampuni? Masih bisa. Tapi tak lagi melalui proses permintaan kita. Tergantung Allah mau mengampuni atau tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ada orang dosanya membunuh, ada orang dosanya riba, ada orang dosanya berzina, ada orang dosanya durhaka, ada orang dosanya membegal, ada orang yang dosanya korupsi. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala ingin ampuni dia dengan syarat dia tidak terjerumus dalam kesyirikan dan membawa dosa syirik ketika dia wafat, kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Dan bukankah ada hadis yang sangat masyhur, seorang lelaki Allah datangkan di hari akhirat membawa 99 catatan. Satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. 99 catatan maksiat. Sejauh mata memandang, satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. Lalu Allah tanya kepadanya, apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak, wahai Rabb. Kata Allah, ada. Dan engkau tidak akan dizulimi di sisiku. Lalu didatangkan secari kertas bertuliskan la ilaha illallah. Sampai orang itu mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh la ilaha illallah? Secari kertas yang kecil ini di hadapan 99 catatan maksiat. Diletakkan catatan itu di satu timbangan, neraca timbangan, letakkan la ilaha illallah di neraca timbangan, kemudian ternyata lebih berat timbangan la ilaha illallah. Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga. Inilah kemuliaan la ilallah yang luar biasa. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti tauhidnya masih ada. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti ketika wafat, dosa-dosanya yang 99 itu tak termasuk dosa syirik. Tak ada dosa syirik di sana. Tak ada dosa kufur di sana. Ini dia buah tauhid. Jadi kalau orang yang wafat membawa dosa syirik, Allah jamin akan diampuni. Allah yang telah memberikan ketegasan hukum, takkan saya ampuni. Berarti neraka untuk selama-lamanya. Selagi tidak berbuat syirik, bertauhid, masih ada kemungkinan dosa-dosamu yang banyak diampuni. Tapi Allah mengatakan liman yasha, untuk orang-orang yang Allah inginkan. Tapi orang yang
tidak Allah inginkan diampuni, dan Allah maha bijaksana, maha adil, maha pengasih dan penyayang, maka dia harus ke neraka dulu untuk diadab dengan dosa-dosanya itu. Namun dia tidak akan di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini yang akidah Ahlussunnah yang menyelisih akidah Khawarij dan akidah Syiah, yang mengatakan seluruh pelaku dosa di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada orang yang berzina, maka dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada yang durhaka, di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada yang korupsi, berarti di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada yang membunuh, berarti di neraka untuk selama-lamanya. Tidak seperti itu akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah bahwa kalau dia tidak diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, hanya sampai batas waktu. Hanya sampai kepada batas waktu. Tapi bukan itulah cita-cita dan harapan. Karena tak ada seorang pun yang sanggup untuk masuk ke dalam neraka Allah. Oleh karena itu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, la ilaha illallah adalah tauhid. Dan harus dipertahankan dengan tidak melakukan yang namanya lawan tauhid, yaitu syirik. Terakhir, orang kemudian mengatakan, saya juga sholat Ustadz, saya juga haji Ustadz, walaupun saya minta kepada para tidak normal. Tuh pada asalnya saya muslim, saya berhak dong masuk surga juga. Kalau engkau juga minta kepada para tidak normal, engkau telah berbuat syirik. Sebenarnya di sisi Allah, dalam penilaian Allah terhadap dirimu, engkau bukan muslim. Hanya engkau yang menilai dirimu muslim. Di sini ada dua penilaian. Penilaian manusia terhadap manusia, penilaian Allah terhadap manusia. Dua hal yang berbeda. Bisa difahami? Saya merasa saya muslim. Boleh jadi sama dengan penilaian Allah terhadap dirimu, Allah menilai engkau masih muslim. Atau berbeda, Allah ternyata menilai engkau bukan lagi muslim. Kenapa? Allah telah menilai engkau berbuat syirik. Di sini pemahaman manusia banyak yang menyimpang. Dia merasa kalau dia sudah masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, saya muslim. Orang muslim itu harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan harus menjauhi syirik. Dua-duanya harus terjadi, baru muslim di sisi Allah. Apabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada, kemudian meminta kepada selain Allah juga ada, permintaan kepada selain Allah menghancurkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, syarat menjadi muslim adalah u'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus para nabi dan rasul kepada umatnya. Sudah banyak para nabi dan rasul yang kami utus kepada umatnya. Mereka semua menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya, u'budullah, beribadalah kepada Allah. Itu dia la ilaha illallah tadi. Itu dia sholat tadi. Itu dia haji tadi. Beribadalah kepada Allah. Namun hanya sampai di situ, enggak. Wajtanibu at-taghut. Jauhi taghut. Jauhi peribadatan kepada selain Allah. Dua-duanya harus ada, baru sempurna keislaman seseorang. Ini banyak yang pemahamannya tergelincir di sini. Saya sholat kok, saya muslim, pasti masuk surga. Walaupun mintanya ke cincin, ke keris, ke tangkal dan jimat, pesugihan dan pesugihan. Saya nggak tahu di Palembang ini ada atau tidak, di Pekanbaru ada. Antumlah yang tahu, wa syahidah syahidun min ahliha. Orang yang minta kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta beraneka ragam permintaan kepada selain Allah, itu syirik. Syirik. Dahulu ketika Nabi mengajak orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah, mereka mengatakan, oke, tapi biarkan kami minta kepada Lata dan Uzza juga. Kata Nabi, enggak. Sampai kalian tinggalkan Lata dan Uzza. Itu yang mereka tidak mau.
engkau bermudahan dan mereka pun bermudahan. Apa maksud ayat ini dalam Al-Quran surat Al-Qalam? Ya udahlah, momen kita damai-damai aja lah. Agar Mekah ini damai. Tahun ini kita ibadati Robmu. Tahun besok ibadati Lata dan Uzza. Kata Nabi, enggak. Ibadah kepada Allah saja. Tinggalkan Lata dan Uzza. Itu yang mereka tidak mau. Maka mengibadati sesuatu selain Allah menghancurkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita harus beribadah kepada Allah dan harus menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Kita harus beribadah kepada Allah dan harus menjauhi ibadah kepada selain Allah. Baru ketika itu la ilaha illallah ada. Dan baru ketika itu ada Islam dan Muslim. Dan wafat dalam keadaan seperti ini, wafat dalam keadaan Islam, baru kemudian buahnya layak untuk hidup di surga Allah. Soal dosa bagaimana? Soal dosa tergantung ketika Allah menghisap, Allah ampuni atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Anda bicarakan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini mesti diulang-ulang karena tauhid dan tauhid adalah hal yang terpenting untuk kita selalu tanamkan di dalam hati kita. Dan kita berhati-hati, jangan sampai ada perbuatan kita yang dia adalah perbuatan yang bertabrakan dengan tauhid. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk beberapa pertanyaan dan jawaban. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, karena redaksi sudah masuk pertanyaan dari kertas yang sudah ditahan kami akan membacakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kami, kalau ada sisa waktu, kami akan persilakan untuk jamaah yang langsung ingin bertanya dari sisi kanan kami terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang mati membuat dosa syirik akbar, kemudian anak-anaknya memohon ampun untuk dosa syirik orang tuanya, apakah dosa syiriknya dapat diampuni Allah Azza wa Jalla? Terima kasih. Jazakallahu khair. Pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Sudah masuk ke dalam ayat tadi. Tadi bahwa barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Berlaku ayat yang lain. Jangan kalian minta ampunkan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Jangan minta ampunkan kepada Allah untuk orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya wafat membawa dosa syirik. Jangan minta ampunkan kepada Allah. Nabi SAW dikatakan oleh Allah kepada beliau, kalau engkau minta ampunkan kepada mereka 70 kali pun Allah tidak akan ampuni. Itu orang yang wafat membawa dosa syirik. Ayat ini bicara tentang orang yang wafat membawa dosa syirik dalam sesuai dengan pertanyaan tadi. Jangankan anaknya untuk ayahnya. Rasul berdoa kepada Allah. Adakah orang yang doanya lebih hebat daripada doa seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, seandainya engkau berdoa kepada Allah meminta ampunan untuk mereka 70 kali, Allah tak akan ampun. Maka ilmu yang Anda tahu, sejauh ilmu yang Anda tahu, dan Anda yakin ini ilmu yang hak, bahwa orang yang kita tahu wafat dalam keadaan musyrik, wafat benar-benar tahu kita dalam keadaan musyrik, dia wafat dalam keadaan kafir, maka kita tidak boleh meminta ampunkan untuk dia. Wallahu a'lam. Baik, dari sebelah kanan Ana, ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan. Sebelum kami lanjut ke pertanyaan kertas. Oke, 6. Tafadhol. Bismillah. Barakallah. Kalau ada, misalkan ada orang yang sakit keras tadi, jadi pihak keluarga tuh bawanya ke orang tidak normal. Apakah yang sakit tadi termasuk
melakukan kesyirikan. Karena dia karena sakit tadi nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa. Bukan kehendak dia juga mungkin. Bukan kehendak dan mungkin nerima aja. Ya. Tapi masih sadar. Orang sakitnya masih sadar. Sadar. Baik. Jazakallah. Barakallah. Kondisinya kita dengar kan? Dengar baik-baik. Terdengar jelas tadi? Beliau dalam keadaan sakit keras. Kemudian keluarganya membawa beliau kepada orang tidak pintar. Para tidak normal. Bukan dia, tapi dibawa oleh keluarganya. Saya sempat bertanya tadi, beliau sadar atau tidak? Sadar. Kalau sadar, maka pertanyaan berikutnya, dia ridho atau tidak? Ridho dibawa kepada orang-orang tadi, ridho. Apakah dia meyakini orang itu bisa menyembuhkan penyakit? Dengan ridhonya dia dibawa ke sana. Kalau dengan ridho dia dibawa ke sana, dia sama dengan yang membawanya. Tetapi kalau dia tidak ridho, namun digotong oleh keluarganya, dipaksa oleh keluarganya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah pasti memperlakukan hal yang berbeda. Ya, sama dengan tidak salah. Agak bahaya agak sedikit nyenggol, tidak usah. Jadi kalau dia ridho, ya sama, dia juga melakukan karena dia dibawa dengan penuh ridho. Berarti dia ingin juga sekiranya dia bisa jalan, dia juga akan ridho untuk berjalan ke sana. Tapi kalau dia digotong tanpa ridhonya, apalagi dia kalau saya tidak mau misalnya. Wallahu a'lam. Baik. Izin pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Anak akan mendengarkan dikte dan nyinyirnya kita. Apabila kita nyinyirkan dengan dikte kita, itu nanam kepada dia. Dan jangan bicara kepada anak bagaikan bicara kepada mahasiswa. Anak belum masanya untuk diditilkan bahasan. Katakan kepada mereka, tak boleh pergi ke dukun. Haram, syirik. Katakan kepada mereka, tidak boleh minta kepada selain Allah. Tak boleh, jimat-jimat itu nggak boleh. Perbuatan-perbuatan angkal dan jimat itu syirik. Dan kalau itu terjadi akan masuk neraka selama-lamanya. Diktekan terus, sampaikan terus kepada si anak. Hal yang sama, orang yang selain beribadah kepada selain Allah, didiktekan kepada anaknya, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak. Akhirnya anaknya mempertuhankan itu karena ayahnya yang mengajarkan, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak. Dia memberi rezeki kepada kita, dia yang memakmurkan negeri kita, dia yang menjadikan tanaman kita subur, dia yang akhirnya si anak tertanam karena didiktekan. Ini makna hadis Nabi SAW, ayah dan ibunya menjadikannya Yahudi dan Nasrani. Karena didiktekan terus oleh ayahnya sehingga nempel di otak anaknya. Hal yang sama seorang muslim. Nah, kita harus bertauhid, esakan Allah, jangan berbuat syirik. Apa itu syirik? Kamu minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW menanamkannya kepada Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan hanya kepada Allah. Tertanam di hati Abdullah bin Abbas yang masih kecil dan menyampaikannya kepada kaum muslimin, dan sampai sekarang perkataan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika masih usia kecil itu pun kita ulang-ulang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, selanjutnya sebelah kiri kami ada yang ingin bertanya langsung. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan di tangan kami. Ada? Belum. Baik, sebelum tolong dibantu, nanti saya bacakan dulu yang di kertas. Setelah
masalah kertas baru antum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah selalu memberikan kita semua yang di majelis ini hidayah tauhid dan sunnah. Izin bertanya, Ustadz. Karena alhamdulillah baru belajar mengenal sunnah, khususnya kajian-kajian seperti Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Maududi, serta Ustadz lainnya yang bermanhaj salaf. Anda juga tertarik belajar akidah salaf dalam menuntut ilmu dan sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bidah. Yang ingin saya tanyakan pertama, Anda pernah membaca perkataan di kitab Mulia Manhaj Salaf Ustadz Yazid yang sangat tegas sekali dalam membantah ahlul bidah. Kemudian bolehkah kita yang sudah mengenal manhaj salaf mencari atau belajar ilmu agama kepada mereka ahlul bidah seperti belajar tahsin, bahasa Arab atau semisalnya? Karena jujur Ustadz, Anda bingung dengan sikap para satis yang membolehkan belajar dengan mereka, sedangkan saya masih belajar dan takut terkena subhat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kok di dalam pertanyaan ada jawaban? Kok di dalam pertanyaan ada jawaban? Allahu a'lam. Yang Anda tahu, bergurulah kepada orang-orang yang menyelamatkan akidahmu, menyelamatkan agamamu. Kecuali kalau memang tak ada lagi dalam bab itu orang-orang yang bisa mengajarkan kepadamu kecuali dia, namun tak berhubungan dengan akidah dan agama, seperti Al-Quran misalnya. Tak ada lagi ustadz-ustadz yang akidahnya benar bisa mengajarkan kita Al-Quran. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kita tahsin. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita faraid. Seluruh ahlu sunnah, ustaz-ustaz sunnah di Palembang ini nggak ada yang ngerti faraid. Yang orang tersebut yang pandai ilmu faraid, dan kita ingin belajar ilmu faraid misalnya, tak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita dari orang-orang yang kita percaya akidahnya benar dan manhajnya benar. Baru ketika itu diizinkan, itu pun sebatas ilmu faraid, jangan keluar dari situ. Kalau dia bicara kepada Anda ilmu tentang akidah, ilmu tentang yang lainnya, tinggalkan. Karena bisa berbahaya. Namanya darurat, tak ada lagi orang yang bisa mengajarkan kepada kita. Dan di zaman kita sekarang ini, media-media telah banyak yang bisa kita manfaatkan dari orang-orang yang kita yakin bahwa akidahnya benar, ilmunya benar, manhajnya benar, dan kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat. Lalu, kenapa harus dibolehkan lagi? Di mana letak daruratnya? Wallahu a'lam. Nah. Baik, sesuai Ustaz. Dan untuk para yang bertanya, jikalau domisilinya di sekitar Masjid Nur Hasanah, kami informasikan juga untuk belajar tahsin dan lain sebagainya bisa konsultasi di DKM Masjid Nur Hasanah. Barakallahu fiik. Gratis? Gratis, Ustaz. Ada jadwalnya, Ustaz. Dapat air minum lagi, gratis dapat air minum. Iya. Kami persilakan yang tadi, silakan berdiri aja, Ai. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Betul. Saya ingin bertanya tentang makna la ilaha illallah. Yang saya ketahui adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tapi apakah sah jika ada orang yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah? Itu saja, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. La ilaha illallah apa artinya? Yang Anda tahu tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar selain Allah. Dan ada orang yang memahami, mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila terjemahan hanya sebatas terjemahan, namun pengamalan benar, maka tetap benar. Yang kita takutkan adalah beda terjemahan, beda pengamalan. Artinya begini, ana sama dengan antum memahami la ilaha illallah, yaitu la ma'buda haqqan illallah. La ma'buda haqqan illallah. Sama, la ma'buda bihaqqin illallah, sama memahaminya.
Namun suatu saat ana mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terjemahan ana bawakan kepada ini karena ana sedang berhadapan dengan kaum muslimin yang mayoritas menerjemahkannya seperti itu. Apakah ana salah? Jawabannya tidak salah. Kenapa? Pengamalannya sama. Namun ketika mengucapkan ini, ana mengucapkan seperti yang difahami ucapannya oleh kaum muslimin dengan makna yang benar yang ana fahami dan ana amalkan dengan makna yang benar. Paham yang ana maksud? Namun apabila beda terjemahan menjadikannya beda pengamalan, sehingga akhirnya tidak terwujud makna yang sebenarnya dan tuntutan yang sebenarnya daripada la ilaha illallah, ini yang berbahaya. Seperti orang yang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita tanya kepadanya, apa sih makna tiada Tuhan selain Allah? Apa sih yang Anda pahami daripada tiada Tuhan selain Allah? Dia katakan, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Hanya sampai di situ makna yang dia inginkan, makna yang dia katakan tentang tiada Tuhan selain Allah. Ini sudah salah. Karena makna yang ada tidak mengarah kepada mengilahkan Allah satu-satunya. Tapi makna yang ada mengarah kepada titik Allah lah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memiliki langit dan bumi. Maknanya itu saja. Tidak kepada beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Berarti maknanya membuat dia melakukan sesuatu yang salah secara aplikasi. Paham yang Anda maksud? Jadi kalau sekedar murni terjemahan yang tidak membuat aplikasinya berbeda, maka dalam hal ini terjemahan tiada Tuhan selain Allah bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan pelencengan dan penyelewengan dalam menerjemahkan la ilaha illallah. Namun apabila terjemahan ini membuat akidahnya salah, hanya sampai kepada bab rububiyah, yang orang Quraisy pun kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia mengatakan Allah. Milik siapa langit dan bumi ini? Siapa yang menciptakan? Orang Quraisy menjawab Allah. Bahkan iblis mengatakan kepada Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku. Rabbi Fabima aghwaytani, wahai Rabbku. Ia memanggil Allah dengan Rabb, yang telah menciptakan aku, yang telah memberi rezeki aku. Tapi iblis kafir, orang Quraisy kafir. Wallahu a'lam. Jadi kalau hanya terjemahan itu yang ditanyakan, maka selagi maknanya benar, pemahamannya benar, pengamalannya benar, maka insya Allah tidak menjadi sesuatu yang bisa dianggap sebagai kesalahan dalam berakidah. Namun yang kita khawatirkan adalah ia terjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah dengan makna yang hanya rububiyah. Tidak sampai kepada beribadah harus kepada Allah satu-satunya dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Karena itulah tuntutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah. Baik, izin dua pertanyaan lagi Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dosa hutang termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah sehingga disiksa dahulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga? Barakallahu fikum. Apakah dosa tidak membayar hutang adalah dosa syirik? Apakah dosa syirik? Berarti bisa masuk ke dalam yang diampuni oleh Allah. Bisa masuk ke dalam dosa yang diampuni oleh Allah. Karena dia bukan dosa syirik. Namun karena hutang itu ada hak manusia, maka Anda harus bayar hak itu kepada orang tersebut di akhirat. Kalau Anda tidak bayarnya di dunia, di akhirat Anda akan bayar. Itu haknya dia. Karena sifat akhirat la zulmal yaum. Tidak ada kezoliman pada hari ini.
Semua orang yang dizolimi akan dikembalikan kepadanya haknya yang telah dizolimi tersebut. Maka Anda akan membayar hutang tersebut di akhirat. Namun karena tidak ada lagi harta, tidak ada emas dan perak, tidak ada rupiah, dan yang lainnya, maka pembayarannya dengan amal soleh. Tapi dia tidak termasuk ke dalam dosa syirik. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, ini cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana cara yang benar mengamalkan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan seperti takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi ataupun ramai, mengenai rezeki dan jodoh. Yang ketiga, menegakkan agama Allah pada diri dan keluarga agar istiqomah. Pertanyaan lagi, bagaimana kami tahu nama-nama Asmaul Husna sesuai dengan keadaan yang kami alami? Dan berikan rekomendasi nama-nama Allah yang bisa dipakai di doa yang mustajab. Jazakallah khair. Wah, ini 2 jam pertanyaan ini. 2 jam kajian. Pertanyaan penutup Ustaz. Ala kulli hal, duduk di majelis ta'lim perlahan tapi pasti akan menyampaikan kita kepada ilmu. Bagaimana kita berhadapan dengan rezeki yang telah ditentukan Allah. Bagaimana kita berhadapan dengan takdir Allah tentang jodoh kita. Dan tentu tidak bisa dibahas secara detail. Intinya adalah dunia ini Allah yang ngatur, bukan kita. Dan apapun yang kita minta kepada Allah, jangan paksa Allah harus nurut kepada permintaan kita. Jangan paksa Allah. Dan ini kesalahan banyak manusia dalam meminta. Ya Allah, minta rezeki, minta rezeki. Dalam hatinya, kalau engkau tidak beri saya tak ridho. Ini bukan akhlak seorang hamba. Engkau berhadapan dengan siapa? Wallahi kalau kita berhadapan dengan salah seorang raja besar dunia, kita tidak berani punya akhlak yang seperti itu. Lalu kenapa akhlak yang seperti itu yang kita bawa ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah? Berdoa boleh. Bukan sekedar boleh, disuruh oleh Allah. Tapi su'u al-adab ma'allah dilarang. Buruknya akhlak kita kepada Allah dilarang. Berarti berdoa dengan akhlak yang baik. Dan salah satu akhlak yang baik adalah berdoa minta kepada Allah dan siapkan apapun yang Allah putuskan kita terima. Dan setiap doa yang kita ucapkan kepada Allah, baik permintaan rezeki, baik permintaan jodoh, dan doa apapun, tak ada kita yang rugi. Kalau doa itu Allah kabulkan, alhamdulillah. Itu yang ada permintaan kita. Kalau tidak Allah kabulkan, Allah hindarkan kita dari mudarat sebanyak dan sebesar doa yang kita panjatkan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, Allah siapkan untuk kita pahala di akhirat dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah walau tidak Allah kabulkan. Maka tidak ada ruginya berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah saja dan tidak meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala dalam permintaan-permintaan syirik, maka kita mendeklarasikan dan mengamalkan kita adalah orang yang bertauhid. Mintanya hanya kepada Allah semata. Segenting apapun, minta hanya kepada Allah. Dan tidak pernah minta kepada selain Allah dalam permintaan-permintaan syirik. Permintaan kepada selain Allah hanya dalam hal-hal yang Allah izinkan bentuknya dan formatnya untuk diminta kepada makhluk. Salah satunya adalah minta didoakan kepada orang yang kita anggap dia orang soleh. Tolong doakan saya, itu boleh. Karena yang kita minta bukan sesuatu yang syirik. Kita minta dia berdoa kepada Allah. Dan orang soleh itu masih hidup dan ada di hadapan kita. Dan kita meminta kepadanya, hanya meminta doakan saya. Namun kalau itu dimintakan kepada orang yang sudah wafat, berubah menjadi syirik. Nah, kemudian berhubungan dengan apa lagi? Tadi jodoh, kemudian rezeki, kemudian ada sebuah buku
al-husna. Di dalamnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan itu. Dan bicara tentang kaidah asma wa sifat agak panjang dan agak jelimet. Oleh karena itu butuh fokus, butuh berulang-ulang, diulang-ulang. Maka yang harus kita pahami adalah seluruh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang namanya, kita imani itu adalah nama Allah, plus di dalamnya ada sifat Allah. As-Sami', ada sifat sama', Al-Basir, nama Allah Al-Basir, ada sifat Al-Basar. Allah melihat, Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Ar-Razzaq, maka Allah punya sifat memberi rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala Al-Fattah, maka Allah punya sifat Al-Fath, membuka untuk manusia aneka ragam hal-hal yang Allah bukakan daripada kebaikan, daripada rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Al-Ghaffar, maka Allah punya sifat Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan seterusnya. Dan banyak hal-hal yang Allah lakukan di dalam apa yang Allah lakukan, Allah terangkan. Saya yang memberi rezeki kepada kalian, saya yang menurunkan hujan kepada kalian, saya yang menyembuhkan kalian, dan seterusnya. Itu wajib diimani semuanya. Hanya Allah yang berbuat, tidak ada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya apa lagi? Panjang kali, sampai gak hafal pertanyaan. Berikan rekomendasi nama-nama Allah agar bisa diterapkan di doa yang mustajab. Memanggil Allah ketika berdoa, maka sesuaikan dengan permintaan. Ketika meminta rezeki kepada Allah, panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ketika meminta maaf kepada Allah, maka Ya Ghafur, minta kepada Allah, berdoalah dan panggil Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Afu, Ya Ghafur, innaka antal afu. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah dan kita ucapkan taubat kita kepada Allah, terima taubatku, Ya Tawwab. Kemudian juga puja dan puji Allah dengan nama keesaannya seperti Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berbuat, yang maha mengatur segala-galanya. Dan puja dan pujian seperti ini salah satu yang disebut dengan tawassul. Tawassul adalah menyampaikan suatu perbuatan, mudah-mudahan dengan perbuatan baik itu tambah dekat doa kita kepada ijabah. Salah satunya dengan asma wa sifat, dengan memanggil Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha berjalan di atas agama Allah, di atas tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman as-salafus salih. Karena sesungguhnya Al-Quran dan sunnah telah dipahami benar oleh salafus salih. Oleh karena itu mereka dijamin oleh Allah penduduk surga. Maka tirulah mereka kalau kita memang serius ingin ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Jadilah muslim dan pertahankan keislaman Anda. Dan orang muslim itu adalah orang yang hidup dengan la ilaha illallah dalam kehidupannya sampai wafatnya. Dan yang paling penting adalah ketika wafat. Orang yang ketika wafat dia masih memiliki la ilaha illallah dalam penilaian Allah terhadap dirinya. Bukan penilaian dia terhadap dirinya. Karena penilaian dia terhadap dirinya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Penilaian Allah terhadap dirinya, dia masih memiliki la ilaha illallah, itulah dia orang yang wafat dalam keadaan muslim. Dan orang yang seperti ini pasti masuk surga. Boleh jadi masuk surganya tanpa singgah ke neraka. Na'udzubillah, kalau Allah tidak ampuni, maka singgah ke neraka namun sampai batas waktu. Mungkin 70.000 tahun, mungkin 700.000 tahun, tidak tahu. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun. Kalau dihazabnya setahun berarti 360.000 tahun dalam api. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Namun apabila dia masih memiliki la ilaha illallah, diadab di neraka, akan ada masanya dia akan dikeluarkan dari sana. Akan ada tiba masanya dia akan diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini salah satu akidah ahlu sunnah yang diselisihi oleh ahlul batil dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah meyakini orang yang masuk surga, masuk neraka, tak akan ada yang bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Padahal hadis-hadis Nabi banyak bicara tentang keluarnya ahlu tauhid dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.